Koin kripto ini underperform tahun 2024, tapi berpotensi untuk outperform Bitcoin tahun 2025. Apa itu? Yuk kita bahas. Koin kripto ini dapat banyak julukan dari netizen seperti Raja Altcoin, Digital Oil, Ratunya Kripto, hingga Jantung DeFi. Nah, sebelum lanjut, silakan tebak dulu nama koinnya di kolom komentar ya. Terinspirasi dari Timothy Ronald dengan series borong Bitcoinnya, aku bakal melakukan hal yang mirip, tapi bukan Bitcoin, melainkan Ethereum, atau dengan tikernya yaitu ETH. Tapi sebelum kita masuk ke analisa teknisnya, kita bicara dulu soal fundamentalnya. Ethereum adalah jaringan blockchain yang dikembangin oleh Vitalik Buterin tahun 2015. Bedanya dengan Bitcoin yang dibuat untuk mata uang digital, Ethereum ini berfokus pada pengembangan aplikasi terdesentralisasi atau dApps, dan juga kontrak pintar atau smart contract. Smart contract adalah program yang bekerja otomatis di blockchain-nya Ethereum yang akan berjalan saat syarat-syarat tertentu terpenuhi tanpa adanya perantara. Teknologi ini dipakai untuk banyak hal ya, kayak DeFi buat pinjam-meminjam, NFT untuk karya digital, supply chain buat melacak barang, hingga crowdfunding agar penggalangan dana jadi lebih aman. Nah, yang biasanya di trading atau ditransaksikan itu bukan Ethereum-nya, melainkan ETH. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau Ethereum adalah jaringan blockchain-nya, sedangkan ETH adalah mata uang digital yang bisa kita gunakan di jaringan Ethereum. Jadi setiap kali ada orang yang bertransaksi di jaringannya Ethereum, mereka harus bayar biaya dalam bentuk ETH yang sering disebut dengan gas fee. Kelebihan Ethereum, pertama ekosistem yang luas. Ada ribuan aplikasi yang jalan di atas jaringannya Ethereum, mulai dari DeFi, NFT, hingga DAO, Decentralized Autonomous Organization. Yang kedua, keamanan. Ada ribuan node yang memvalidasi transaksi sehingga membuat jaringan Ethereum semakin aman dan sulit untuk dihack. Yang ketiga, Ethereum 2.0. Dengan di-upgrade-nya mekanisme konsensus Ethereum dari Proof of Work ke Proof of Stake, ini membuat jaringan Ethereum menjadi lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Proof of Stake adalah mekanisme konsensus di mana validasi transaksi itu dilakukan oleh validator yang dipilih berdasarkan jumlah koin ETH yang mereka stake atau mereka taruh di dalam jaringan. Berikut adalah perbandingan mekanisme Proof of Work dan Proof of Stake. Oke, kalau tadi kita bahas soal fundamentalnya, sekarang gimana kalau kita bahas soal technical analysisnya? Aku pakai 3 tools yang gampang digunain dan juga gratis. Jadi abis nonton video ini, kamu juga bisa pakai dan nyoba sendiri. Yang pertama kita ngelihat dari Ethereum Monthly Return. Based on data dalam 10 tahun terakhir, ternyata hanya ada 2 tahun di mana ETH itu mengalami merah atau bearish. Selebihnya, hingga video ini direkam tanggal 4 Januari 2025, ETH itu bullish, terlebih lagi pada tiap 1 tahun setelah halvingnya Bitcoin, yaitu pada Q1 atau Januari, Februari, dan Maret. ETH dapat momentum bullish yang kuat banget. Dan yang kedua dari Ethereum Rainbow Chart. Biasanya puncak dari ETH akan terjadi saat garisnya menyentuh area orange dan juga merah. Dan sekarang kita bisa ngelihat bahwa ETH masih berada di area berwarna kuning, sehingga masih ada potensi yang cukup besar untuk ETH mengalami bullishnya lagi. Targetku adalah setidaknya ETH mencapai area orange-nya lagi. Based on chart, jika kita fokus pada akhir Q1 2025, maka ETH berpotensi untuk mencapai harga di range 6.400 hingga 9.300-an dolar. Yang ketiga, token terminal. Semakin banyak orang yang aktif menggunakan Ethereum, maka semakin sering mereka melakukan transaksi, yang tentunya membutuhkan biaya dalam bentuk ETH sebagai gas fee. Dengan adanya pembaruan EIP 1559, sebagian gas fee dalam bentuk ETH ini akan dihapuskan dari peredaran, yang membuat jumlah ETH yang ada di market tentu akan berkurang. Kalau aktivitas di jaringan Ethereum semakin meningkat, ini akan membuat harga ETH semakin naik karena adanya demand atau permintaan yang tinggi, sedangkan pasokan ETH-nya semakin terbatas. Oke, cukup untuk analisanya. Sekarang langsung aja kita beli ETH di aplikasi Ajaib Alpha, Ajaib Crypto. Aku pakai aplikasi ini karena tampilannya nyaman dan mudah digunain. Ajaib Crypto juga udah legal dan diawasi oleh OJK. Jadi aman untuk kamu pakai buat investasi. Selain itu, koin kripto di Ajaib Alpha, Ajaib Crypto juga udah komplit banget. Dan terakhir nih, yang paling keren menurutku adalah nggak ada minimum investasi. Jadi kamu bisa beli koin kripto dengan nominal berapapun yang kamu punya. Kamu punya 20.000, gas. Kamu punya 5.000, juga nggak apa-apa, bisa banget. Lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik. Semua bisa investasi dengan Ajaib, termasuk kamu. Aku akan beli ETH senilai 1 juta rupiah setiap minggunya secara rutin. Dan ini akan jadi portofolio terbuka dan transparan untuk kamu semua. Kalau kamu belum punya aplikasi Ajaib Alpha Ajaib Crypto, silakan kamu download di App Store ataupun Play Store. Kalau sudah, silakan buka. Ini adalah akunku, dan aku bakal menjelaskan beberapa fitur yang menarik. Yang pertama adalah fitur earn di aplikasi ini.
dimana kamu bisa dapetin bunga dari aset yang kamu taruh atau depositokan. Aku menyebutnya ini sebagai deposito via kripto. Kalau kamu punya aset Atom, aset kripto Atom, kamu bisa dapat 16% per tahun. Kalau kamu punya aset dalam bentuk Polkadot, kamu bisa dapat imbal hasil 14% per tahun. Jadi mirip banget seperti deposito, tapi imbal hasil yang kamu dapatkan itu jauh lebih besar. Begitupun seterusnya, ada aset Solana, USDT, kamu bisa taruh di sini dan dapat imbal hasil yang cukup tinggi menurutku. Yang kedua, ada fitur DCA. Nah, untuk melihat bagaimana fitur DCA ini di aplikasi ini, kita harus ke bagian cari dulu. Bagian sini, kemudian sembari aja kita langsung beli ETH ya. ETH IDR, artinya kita membeli ETH menggunakan Indonesia rupiah kita. Di sini ada fitur DCA. Apa itu DCA? DCA adalah strategi beli aset secara rutin dengan jumlah uang yang sama, tanpa peduli harganya bakal naik ataupun turun. Tujuannya apa? Untuk mengurangi risiko, karena harga rata-rata pembelian kamu akan jadi lebih stabil. Jadi ini cocok untuk kamu yang nggak mau stres mikirin timing beli aset kripto itu kapan yang terbaik. Karena kita memang nggak bisa timing di market gitu kan. Jadi kamu bisa beli dan pilih jadwalnya, kamu pengen beli di kapan, bisa mingguan, bisa bulanan, itu terserah kamu. Misalnya mingguan, setiap hari Sabtu misalnya. Dan kamu tinggal pilih simpan aja. Nominalnya misalnya 110.000 ya. Konfirmasi. Kurang lebih seperti itu. Tinggal beli otomatis. Nah, dan tanggal bulannya tanggal 6 Januari. Kurang lebih seperti itu ya. Misalnya aku belikan contoh aja seperti beli otomatis. Nah, DCA diaktifkan. Kita bisa lihat fitur DCA-nya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang karena kita ini sebagai contoh, aku hapuskan aja. Kita akan langsung beli ETH-nya. Ya, kita akan langsung. Oh ya, satu fitur yang menarik juga tadi aku lupa mention. Kita kembali lagi ke bagian tadi. Di sini ada fitur alert di mana kamu bisa dapat notifikasi untuk harga kripto sesuai yang kamu mau. Misalnya harga ETH sekarang 59 juta. Kamu akan beli ETH ketika harganya 55 juta misalnya, ya. Kamu bisa simpan alert ini gitu. Kalau tambah alert juga bisa berdasarkan penurunannya. Misalnya ETH saat ini nurun 5% dalam jangka waktu tertentu. Kamu bisa simpan alert dan kamu akan dapat notifikasi juga gitu. Jadi cukup lengkap dan komplit ya menurutku. Sekarang langsung aja kita beli ETH-nya dengan harga 1 juta rupiah. Kita langsung market order aja, nggak apa-apa. Jumlah IDR-nya kita 1 juta aja kita tulis di sini. Oke. Ini kita abaikan yang lainnya. Sudah, langsung aja di sini kita beli aja. Beli. Ya. Oke. Sudah punya aset ETH. Oke, gitu aja kita akan melihat portofolio ini berkembang pesat di dalam beberapa bulan ke depan. Kamu yang belum punya akun ajaib, kamu bisa pakai kode yang ini ya. Stay tune terus di channel ini karena kedepannya aku akan terus update perkembangan portofolio terbuka koin ETH ini setiap minggu. That's it video hari ini, semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.